Selamat pagi pemirsa Bangka Pos, bertemu kembali bersama kami di Bangka Pos On Point. Hari ini Senin 22 Juni 2026. Hari ini Bangka Pos menyajikan liputan khusus tentang SMA Negeri 5 Pangkal Pinang. Walaupun namanya Pangkal Pinang, tapi itu hanya sekedar lokasinya saja karena kebetulan di Pangkal Pinang. Seperti kita ketahui, untuk tingkat SMA itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMA 5 ini baru akan dibangun pada tahun 2026. Namun, menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Pendidikan sudah membuka penerimaan murid baru untuk SMA Negeri 5. Sebanyak 108 kursi murid baru disediakan dan mereka yang diterima akan siap belajar di tingkat menengah atas. Di mana mereka belajar, seperti apa tenaga pengajarnya, selengkapnya Anda bisa membaca ulasan kami Bangka Pos hari ini. Itu di halaman depan. Untuk di halaman dalam, silakan Bang Hendri. Ya. Terima kasih Bung Didit. Di halaman Pangkal Pinang Square hari ini kita menyajikan berita mengenai perkembangan kasus pengoplosan LPG bersubsidi di Desa Jelutung, Kabupaten Bangka Tengah. Kasus dugaan pengoplosan LPG bersubsidi di Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang diungkap Polda Babel pada pertengahan April lalu kini memasuki babak baru. Penyidik Polda Babel telah melimpahkan berkas kasus dugaan pengoplosan LPG bersubsidi tersebut kepada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Pelimpahan berkas berikut 4 tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dilakukan pada Sabtu 26 Juni 2026 yang lalu. Para tersangka keempat tersangka tersebut terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Itu untuk berita headline yang kita hadirkan untuk di halaman Pangkal Pinang Square hari ini. Ada pula berita mengenai perombakan pejabat kembali terjadi di pemerintah kota Pangkal Pinang. Kali ini Wali Kota Saparudin melantik para pejabat administrator atau eselon 3, pengawas dan pejabat fungsional. Total ada 169 pejabat yang dilantik pada Jumat 19 Juni 2026 yang lalu. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Muhammad Tamrin yang dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang. Untuk selengkapnya pemirsa bisa membacanya di Bangka Pos edisi hari ini. Demikian Bung Didit. Ya. Bang Haji, silakan Bang. Ya, kita beralih ke daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai mengantisipasi potensi dampak musim kemarau terhadap layanan air bersih di wilayah Tobuali. Meskipun ketersediaan air baku masih dinilai aman, sejumlah sumber air telah menunjukkan penurunan debit. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menerapkan strategi pengaturan distribusi air agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan Elvan Ruliadi mengatakan penurunan debit air mulai terpantau pada beberapa sumber air baku yang menyuplai layanan air bersih. Kondisi saat ini belum mengganggu pasokan air secara signifikan kepada masyarakat. Pihaknya terus melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung. Menurut Elvan, strategi buka tutup jaringan distribusi yang saat ini diterapkan tidak hanya bertujuan mengatasi kendala teknis distribusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan pasokan air saat debit sumber air mulai berkurang. Dengan pengaturan tersebut, air dapat dibagikan lebih merata kepada seluruh pelanggan. Kebijakan itu juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Begitu Mas Didit. Demikian pemirsa, rangkuman kami di Bangka Pos On Point hari ini. Selengkapnya Anda bisa membaca koran kami yang terbit pada hari ini. Anda juga bisa membaca atau mengakses e-paper di bangkapos.com. Akses e-paper bisa Anda lakukan secara gratis setiap pukul 5 sore. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.